Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi ahsana khalqal insan wa adalah wa alhamahu nural iman fazayyanahu bihi wa jammala wa allamahul bayan faqaddamahu bihi wa faddala wa afadha ala qalbihi khazainal ulumi fa akmala. Summa arsala alaihi sitran min rahmatihi wa azbala. Summa amaddahu bilisanin yutarjamu bihi amma hawahul qalbu wa agala. Wa yaksifu anhu sitrahu alladhi arsala. Wa atlaqa bil haqqi magula. Wa afsaha bisyukri amma aulahu wa khawala. Man alima hasalah wa nataqa sahala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi akramahu wa bajjalah wa nabiyyuhu alladzi arsalah bi kitabin anzalah wa asma fadlahu wa bayyana subulah. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala nabiyyina wa habibina wa syafiina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man qablahu ma kabbarallaha abdun wa halala. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa ma nahnu bimasbukin. Ya hadirun al-muhtaramun, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sifat yang kedua dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan termasuk sifat wajib daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Fallahu mawjudun qadimun bagi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Yaitu sifat yang kedua adalah qadimun. Allah Subhanahu wa taala maha dahulu. Dan di sini disebutkan wa hadza syuru'un fi sifatis salbiyah. Ini sudah memulai tentang sifat salbiyah, yaitu ada 5: qidam, baqa, mukhalaf lil hawadis, qiyamu binafsi, dan wahdaniyah. Artinya sifat salbiyah, sifat yang menolak secara keras, sifat yang menyangkal, sifat yang berlawanan dengannya. Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini yaitu qidam, maha dahulu. Berarti Allah Subhanahu wa taala menolak apa yang berlawanan dengan sifat yang maha dahulu. Wahya sifat allati dallat ala salbi ma la yaliku billah. Jadi sifat salbiyah, sifat-sifat yang menunjukkan atas penolakan dengan keras apa yang tidak layak atau sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa taslubu anil adhan adzaduha, mencabut secara keras, menolak secara keras dari otak kita, dari pemahaman kita, dari pemikiran kita, dari ingatan hati kita. Apa yang dicabut? Yaitu sifat yang berlawanan dengannya. Contohnya kal gidami, Allah itu maha dahulu. Allah itu ada dan adanya adalah maha dahulu. Yadullu ala salbil adam as-sabiq alal wujud, menunjukkan atas penolakan secara keras bahwasanya Allah itu keberadaannya Allah tidak didahului, tidak ada, karena Allah maha dahulu. Kapan maha dahulunya Allah? Kemahadahuluannya Allah tanpa awal dan tanpa akhir. Kama taqaddama wa hiya sifatun ghairu munhasira al sahih, sebagaimana yang telah lewat, dan sifat ini tidak terringkas menurut pendapat yang sahih. Hanya saja kenapa disebut hanya 5? Wa innama ada khamsa minha li'anna ma'adaha min lafyil walad
wasahiba wal mu'in wa ghairi dzalik mimma la nihayata lahu raji'un ilaiha. Sifat salbiyah hanya dibatasi ada 5: qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, yang keempat al-qiyam bi nafsihi, yang kelima al-wahdaniyah. Dibatasi hanya 5 sifat wajib bagi Allah yang salbiyah, karena pada dasarnya sifat-sifat yang lainnya include atau termasuk dalam kandungan yang 5 sifat tersebut. Contohnya, Allah tidak mempunyai anak, lam yalid walam yulad. Allah tidak punya anak, Allah tidak diberanakkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah juga tidak bisa dikatakan punya istri. Karena Allah maha dahulu, Allah maha ada, keberadaan Allah maha dahulu, dan tidak diawali apapun, apalagi dengan dibarengi atau diawali dengan anak, ibu, dan yang lainnya. Ini kemahadahuluan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah tidak butuh al-mu'in, penolong, karena Allah tidak memerlukan apapun. Sifat-sifat yang mengurangi kemuliaan dan kesucian Allah, sifat-sifat yang menunjukkan Allah tertandingi dengan sifatnya itu dengan sifat yang lainnya, itu adalah tidak benar, karena adalah Allah maha dalam segalanya. Artinya maha esa, artinya esa, sifat Allah tidak bisa dibandingkan dengan sifat apapun. Kalau kita katakan orang ini paling dahulu di tempat ini, iya, tapi kedahuluan orang itu ada di tempat tersebut. Tentu adanya tempat itu baru adanya orang itu, masih ada yang mendahului. Tapi kemahadahuluan Allah tidak ada awalnya. Oleh sebab itu 5 sifat ini adalah induk daripada sifat yang akan mengurangi kesucian Allah, merupakan asal muasal pokok yang paling penting tentang sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, li'anna syari' al-hakim, karena Allah yang maha bijaksana, lam yukallifna tafsilan illa biha, tidak memaksa kita untuk mensifati Allah kecuali dengan sifat-sifat yang mampu kita fahami, yang mudah kita fahami, tentunya terutama 5 sifat yang disebutkan tadi. Nah, di sini disebutkan wal muradu bil qidam, yang dimaksud dengan dahulu fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala, al-qidamud dzati, qidam secara personal. Qidam ya Allah itu sendiri yang maha dahulu secara zat, secara personal, secara dirinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemahadahuluan Allah? Saya ulang kembali, wa huwa adamu iftitahil wujud au adamu al-awwaliyah lil wujud. Allah maha dahulu, artinya Allah maha dahulu itu adalah maha dahulu secara personal, yaitu tanpa ada pembukaan keberadaan Allah dan tanpa ada awal daripada keberadaan Allah. Wa itlaqul qidam fi haqqil makhluqat, kalau dimutlakan dahulu itu disandarkan kepada makhluk, wa yuradu bihi al-qidamuz zamani, maka kalau bertalian dengan makhluk itu berarti dahulu itu adalah bertalian dengan waktu, bertalian dengan masa. Contohnya, seumpamanya presiden yang terdahulu atau yang pertama kali ada di Indonesia itu namanya Soekarno, tapi Soekarno itu didahului daripada ketidakberadaan, karena Soekarno awalnya tidak ada di muka bumi ini, lalu ada, lahir, besar, setelah besar melalui proses menjadi presiden. Jadi keberadaan kedahuluan Soekarno itu diawali ketidakadaan. Demikian juga keberadaan kita dan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, dikatakan wa yuradu bihi al-qidamuz zamani alladhi yunshi'uhu tulal muddah, keberadaan kedahuluan
yang bertalian dengan makhluk, yang bertalian dengan manusia atau makhluk apapun, pasti kedahuluannya itu diawali dengan panjangnya masa. Dan panjangnya masa itu terbatas. Ada 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Ada kalau sekarang tahun Masehi 2022 tahun dan seterusnya. Jadi masih terbatas dengan masa. Wa tubita bis sunnah, dan diikat dengan sunnah, sunnatullah. Wa kadzalikal gidamul idafi ka gidamil ab binisbah lil ibn. Demikian juga dahulu itu jika disandar secara penyandaran. Contohnya ayah itu lebih dahulu daripada anak, karena sebelum adanya anak adalah ada ayah. Fa'ala hadza yaqulul gidam ala salatati aksamin. Maka kalau kita bahas seperti itu, ada yang lebih dahulu, tapi ada yang mendahuluinya, dan ada yang maha dahulu, dan tidak ada yang mendahuluinya. Dengan demikian pembahasan itu bisa terbagi dengan 3 pembahasan. Pertama, yang bertalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keberadaan Allah dzati wala yakunu illa lillahi ta'ala. Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara personal, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala secara pribadi, secara dirinya sendiri. Dan keberadaan Allah ini sudah dikatakan tadi, tanpa pembukaan, tanpa awal, dan tanpa akhir. Keberadaan semacam ini hanya ada dalam diri Allah dan tidak ada dalam makhluk. Yang kedua dan ketiga, arti kata dahulu atau lebih dahulu, maka dahulu atau lebih dahulu apabila bertalian dengan makhluk berarti adalah zamani dan makani, bertalian dengan masa dan bertalian dengan tempat. Bertalian dengan masa dan bertalian dengan tempat apabila disandarkan kepada Allah itu adalah muhal, tidak mungkin atau mustahil. Kenapa? Yang menciptakan semuanya itu adalah Allah. Li'annahu la yusafu bihima illal hadis. Yang dikatakan ada dan bertalian dengan tempat, bertalian dengan waktu, yang bertalian dengan tempat dan waktu keberadaannya itu tidak ada lain adalah makhluk. Adapun keberadaan Allah tanpa batas, tanpa awal, tanpa pembukaan, dan tanpa akhir. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala maha dahulu, dan kemahadahuluan Allah tidak didahului oleh apapun. Ini yang perlu kita yakini. Makanya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, walaupun istawa dalam bahasa Arab bisa diartikan duduk, tapi yang dimaksud Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bukan duduk di arsy, karena yang menciptakan arsy itu adalah Allah. Berarti arsy itu awalnya tidak ada menjadi ada. Dengan demikian kalau Allah dikatakan duduk di arsy, sebelum arsy itu ada, Allah duduk di mana? Dan apabila bertalian dengan tempat dan bertalian dengan waktu, itu adalah makhluk. Sedangkan Allah tidak bertalian dengan tempat dan tidak bertalian dengan waktu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istawa di sini, Allah yang Maha Pengasih, istawa di sini diartikan berkuasa di atas arsy. Bahkan dalam mensifati kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyampaikan Allah yang Maha mengetahui, di mana pengetahuan Allah tanpa batas. Begitu tanpa batasnya pengetahuan Allah, sehingga apa yang ada di belahan bumi paling bawah, 7 bumi, lapis bumi yang paling bawah, Allah mengetahui sebagaimana apa yang ada di atas arsy. Artinya Allah tidak bisa terbatasi oleh jarak. Ini pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman
Aqidatul awam ini saya ulang kembali untuk meyakinkan kita, untuk memantapkan akidah kita, adalah akidah di mana Syekh Ahmad Al-Marzuki pada saat tidur didiktikan oleh baginda Nabi Muhammad. Jadi dibacakan oleh baginda Nabi Muhammad, lalu Syekh Ahmad Marzuki setelah bangun dari tidur beliau menghafalnya. Dan Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang berakidah dengan aqidatul awam ini, dijamin tidak rusak akidahnya, sehingga dengan demikian bisa menghantarkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang paling besar adalah dosa akidah, dosa yang bertalian dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita fahami, dan dengan akidah kita ini insyaallah kita akan selamat. Ayol hadirun al-muhtaramun, wa qala Az-Zubaydi dalam Sarah Ihya Liz-Zubaydi juz 1 halaman 31 disebutkan, Al-Qadim sifatu dzatin, sifat yang disandarkan kepada Allah, yang dikatakan Allah yang maha dahulu, itu adalah sifat personal, sifat yang bertalian dengan diri Allah, sifat yang bertalian dengan pribadi Allah, sifat yang tidak bisa disamakan dengan sifat makhluk. Waqad ajma'atul ummah ala wasfihi ta'ala, telah bersepakat umat atas sifat Allah yang maha tinggi, bihi dengannya, yaitu maha dahulu. Walam yarid fil Qur'an wala atharun sahihun illa fi ba'dil adiyah al-ma'dzurah. Tidak ada athar itu tidak diriwayatkan dalam Al-Quran, atau tidak ada riwayat dalam hadis sahih secara tegas kecuali dalam doa baginda Nabi Muhammad, yaitu doa ya Qadimal Ihsan, yang juga ya Abu Al-Muhdhar ya, yang dalam qasidana menyampaikan ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan judlana bil ghufran, ya Hannan ya Mannan, wahai Allah yang maha pengasih, wal Mannan maha memberi anugerah, ya Qadimal Ihsan yang maha dahulu kebaikannya, fadlu wujudik malyan, karunia kelebihan karuniamu memenuhi tanpa batas, judlana bil ghufran, dermawanlah kepada kami dengan pengampunan dosa. Ini termasuk doa yang pernah dilantunkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang juga kalau kita bertalian ya Hannan ya Mannan ya Qadimal Ihsan, yang sebuah cerita yang dibawakan oleh Imam Ghazali, di mana seorang hamba dimasukkan dalam neraka, tapi dia berteriak ya Hannan ya Mannan, ya Hannan ya Mannan, padahal ada di dalam neraka. Malaikat diperintahkan untuk mencari si hamba tadi, lalu diangkat dari neraka, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada di hadapan Allah, Allah bertanya bagaimana keadaan neraka. Maka si hamba tadi mengatakan, ya Allah jangan tanya tentang neraka, menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan, kedahsyatan-kedahsyatan, kengerian-kengerian yang ada dalam neraka. Yang dimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyampaikan, kalau nafsu kita ini mulai liar, seakan-akan berani menghadapi neraka, ambil saja api, bakar tangan kamu, bisa bertahan apa tidak. Panasnya api neraka tidak ada nilainya, tidak ada bandingannya dengan panasnya tangan kamu yang kebakar tersebut. Yang dimana waliyadzubillah, neraka yang paling rendah apabila kaki kita ada kelikir kecil dari api neraka, maka yang mendidih adalah otak kita. Bahkan disampaikan dalam tafsir Khazin, pernah saya baca, disebutkan dalam tafsir tersebut, panasnya api neraka tatkala kita mau masuk aja belum masuk, maka lidah kita yang atas akan melipat sampai ke kepala, lidah yang bawah akan melipat sampai ke bawah, meleleh karena panasnya api neraka. Bahkan digambarkan oleh para ahli tafsir, fawailul lil musallin,
Neraka wel bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu lalai atas sholatnya. Wel itu digambarkan adalah watin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Lau jumi'at jibalu dunya kullaha summa suyirat fawqaha ladzaba. Lembah di dalam neraka jahannam yang andai kata gunung sedunia ini dikumpulkan jadi satu, dan kita ketahui pernah kejadian di Jawa Barat, gunung ditabrak oleh pesawat, pesawatnya hancur. Tubuh manusia bukan hanya pesawat berkeping-keping, yang nempel itu kulit dan tulang di gunung tersebut, karena begitu kerasnya gunung tersebut, batu gunung itu. Tapi sekeras-kerasnya batu gunung, andai kata batu gunung sedunia dikumpulkan menjadi satu, dilewatkan di atas wadin fi jahannam, neraka wel yang ada lembah di atas neraka jahannam, dilewatkan di atasnya, akan lebur jadi abu. Itulah neraka bagi mereka yang sering melalaikan sholatnya. Di mana baginda Nabi Muhammad SAW ditanya apa yang dimaksud yang melalaikan salat, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa yang dimaksud sahun ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzina yuakhiruna shalah an awqatiha. Mereka yang mengabaikan salat, mengakhirkan salat sampai terlambat salatnya. Ini yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tadi, ya Hanan, ya Manan, dia berkata seperti itu. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha memberi anugerah, diangkat oleh Allah, ditanya di hadapannya Allah, dia menyebutkan, ya Allah jangan tatkala ditanya tentang neraka, jangan tanya neraka ya Allah. Ngeri ya Allah, ngeri ya Allah. Sangat dahsyat keadaan neraka ya Allah, sangat mengerikan ya Allah. Lalu sama Allah diusir, suruh masuk ke dalam neraka lagi, karena dianggap kurang adab. Ini adalah pendidikan akhlak yang datang dari Allah secara langsung. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik akhlakku, maka menjadi akhlakku akhlak yang terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai kekasihku Muhammad di atas akhlak yang agung. Agung akhlak Nabi Ibrahim, agung akhlak Nabi Adam, agung akhlak Nabi Musa, agung akhlak para nabi dan para rasul. Tapi keagungan akhlak mereka, maka dibanding dengan akhlak Nabi Muhammad, keagungan akhlak Nabi Muhammad di atas keagungan akhlak mereka. Termasuk dengan demikian Allah mendidik kita untuk bicara secara adab. Kalau didik kita bicara dengan orang tua, ini birrul walidain ya, seorang anak bicara dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan bapaknya, adabnya kalau cerita itu yang enak-enak aja ya. Apalagi sudah kawin, jangan menceritakan penderitaan. Orang tua itu diceritakan yang senang-senang ada. Demikian juga tatkala kita duduk dengan ulama, maka kita cerita dan duduk dengan ulama, cerita yang enak-enak aja. Enggaknya Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Latos pernah menceritakan, ada seorang ulama besar datang kepada satu tempat, ada talibul ilim duduk, lalu ingin baca kitab tabarrukan, ingin dapat barokah dari si ulama tadi, si Habib tadi. Lalu dia baca bab yang tidak menyenangkan, babul maut seumpamanya. Artinya apa? Katanya apa? Ada bab yang lainnya. Ini adabnya. Artinya kita duduk dengan siapapun, usahakan pembahasan kita, bahan pembicaraan kita, bahan pembicaraan yang menyenangkan. Jangan mengangkat pembicaraan baru kita duduk sudah ngajak tengkar sudah. Ini adab ya, adab salaf. Ini adalah adab baginda Nabi Muhammad. Inilah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah terjadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laporan dari beberapa sahabat tentang sahabatnya yang lainnya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Gif, berhenti. Kamu kalau cerita tentang sahabatku yang baik-baik saja. Kenapa? Aku ingin berhadapan dengan mereka dengan hati yang baik, dengan hati yang tenang, dengan hati yang bersih. Yang jelek-jelek tidak usah dibicarakan sudah." Ini adab dan akhlak yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Maka hamba Allah tadi yang mengatakan ya Hanan, ya Manan, walaupun sudah dikeluarkan dari surga,
dan tujuannya Allah. Kenapa dia membaca ya Hanan ya Manan, ingin memasukkannya dia dalam surga, tapi tatkala diajak bicara yang jawabannya adalah yang tidak menyenangkan, kembalikan kata Allah kepada neraka. Namun si hamba tadi sambil menoleh, digiring oleh malaikat, dia mengatakan ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan. Dipanggil lagi oleh Allah, apa harapanmu dengan bacaan itu? Qala ya Allah, harapanku hanya satu, kalau aku nanti Allah berkenan memanggil aku, dikeluarkan dari neraka menghadap engkau ya Allah, dengan bacaanku ya Hanan ya Manan, engkau maha pengasih dan engkau maha pemberi anugerah, aku berharap dengan bacaan itu aku tidak masuk neraka lagi. Maka dengan rahmat Allah, kata Allah, masukkan dia dalam. Tapi sempat ditegur secara keras untuk dikembalikan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita bahas ya Hanan ya Manan ya Qadimal Ihsan. Jadi Qadim, maha dahulu. Jadi dari dalil Al-Quran atau dalil hadis yang sahih tidak ada. Tapi kalau lihat daripada doa baginda Nabi Muhammad ada ya Qadimal Ihsan. Lakinnahu dalla alaihi al-Quran biqaulih. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan dalam Al-Quran dengan firman-Nya wa ma nahnu bimasbukin. Di antaranya ada dalam surat Al-Ma'arij yang artinya dan kami Allah tidaklah didahului. Artinya Allah maha dahulu. Jadi secara tersirat dan tersurat, tapi tidak secara langsung Allah menyebutkan memang Allah maha dahulu, sebagaimana yang ada dalam surat Al-Ma'arij. Waqad istadalla li sifatil qadim, dan telah berdalil, mengambil dalil untuk sifat Allah yang maha dahulu bidalilin agliyan, dalil akal. Karena kalau kita bahas akidah itu ada dua dalil. Pertama dalil nakli, dalil Al-Quran dan hadis, ternyata ada. Wa manah bimasbukin, Allah menyebutkan secara isyarat. Yang kedua dalil akli, dalil secara akal. Karena Rasulullah menyampaikan tiangnya agama itu imaduddin al-aglu, tiangnya agama itu adalah akal. Faman la aglalah fala dinalah. Orang yang tidak punya akal berarti tidak punya agama. Karena mukallaf itu, syarat orang mukallaf itu diantaranya adalah berakal. Makanya agama itu harus menggunakan akal. Tapi cara menggunakan akal sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Amanna billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Kita beriman kepada Allah dan apapun yang datang dari Allah termasuk Al-Quran sesuai dengan kehendak Allah. Amanna bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah. Kita beriman kepada Rasulullah, beriman kepada apa yang datang daripada Rasulullah, hadis dan seterusnya, tentu sesuai dengan kehendak Rasulullah. Bagaimana cara berimannya Rasulullah yang diajarkan oleh Allah dan diwajibkan kepada kita untuk beriman dengan cara itu? Cara berimannya ialah menggunakan akal, tapi akal yang dimaksud digunakan untuk memahami dalil nakli, memahami Al-Quran, memahami hadis. Bukan akal lebih dahulu digunakan baru cari dalil. Itu namanya Mu'tazilah. Orang sekarang itu akalnya dulu dia dipakai, nanti cari dalilnya Quran atau hadisnya. Kalau tidak pas dipas-paskan. Ini namanya Mu'tazilah ya, termasuk akidah yang sesat. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang kita pahami, akidah yang kita yakini, akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mendapat pelajaran dari Allah, adalah akidah yang menggunakan akal. Karena orang tanpa akal tidak punya agama, tapi akal digunakan untuk memahami agama. Dan cara ini pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Rasulullah mengatakan, ya Ali, andai kata agama itu harus semuanya berdasarkan akal. Kalau ini ibaratnya kaki, kalau kita pakai muzah ya, yang menutupi alas kaki itu kan pakai sepatu seperti muzah ya, bisa menutupi air, tidak tertembus air, dan menutupi tempat wajibnya wudu. Kalau pakai muzah
itu tidak harus dicopot untuk membasuh kaki, cukup diusap yang di atasnya. Andai kata agama itu harus sesuai dengan akal, maka yang diusap dengan air harus bawahnya, kan yang kotor bawahnya. Ini menunjukkan tidak semua apa yang ada dalam ajaran agama Allah harus masuk akal kita, karena akal kita terbatas. Makanya kalau secara akal orang yang keluar itu najis, yaitu kencing, cukup wudu, bersihkan wudu. Tapi tatkala maaf yang keluar itu suci, air mani, tidak cukup dengan wudu, tapi harus mandi. Ini diantaranya agama itu ada dua, ada ma'gulatul makna, ada wairu ma'gulatil makna. Ada yang nalar kita masuk, bisa menjangkau, ada yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Terus akal yang dikatakan oleh Nabi, Imaduddin al-aglu, tiangnya agama adalah akal. Barang siapa yang tidak punya akal berarti tidak punya agama. Maksudnya apa? Digunakan akal memahami agama, baca Al-Quran, baca tafsir, dengarkan penjelasan ulama, baru akal kita digunakan untuk itu. Bukan kita berpikir liar seperti orang sekarang, lalu menggunakan cari dalilnya. Enggak, menurut kemanusiaan, ya, asas kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh orientalis diantaranya itu adalah asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan itu berdasarkan kemanusiaan, apapun yang tidak bersesuai dengan landasan asas kemanusiaan maka harus ditolak, karena itu tidak sesuai dengan akal manusia. Tidak bisa, Islam tidak seperti itu. Asas yang paling tinggi, dasar yang paling tinggi, yang paling pokok adalah agama, Al-Quran dan Al-Hadis. Apapun yang dilandaskan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, semuanya harus minggir. Ya, semuanya harus minggir. Siapapun, perkataan siapapun, kalau sudah qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, kalau dia ngotot, sampah yang lainnya itu. Ini yang diajarkan oleh para salaf kita, yang diajarkan oleh para ulama kita. Oleh sebab itu sering kita sampaikan wasiat Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang dikatakan sebagai lisanul alawiyin, jubirnya habaib, dan dikatakan oleh Muhammad bin Idrus Al-Habsyi Guba, andai kata ada Nabi atau ada Rasul setelah Nabi Muhammad, dari umat Nabi Muhammad yang pantas jadi Nabi dan Rasul itu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, karena begitu hebatnya keimanan dan keilmuannya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berwasiat kepada kita, ilzam kitab Allah wadba sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Pegangan hidup yang pertama Al-Quran, pegang teguh. Yang kedua, ikuti hadis Nabi Muhammad. Yang ketiga, ikuti fatwa para salaf. Tidak boleh kita membaca Al-Quran, membaca hadis sesuai penafsiran akal kita, apalagi modal terjemah, nyasar kemana-mana nanti, nyasar kemana-mana pasti gitu. Man fassara Al-Quran bira'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka siap-siap untuk menjadi penduduk tetap di neraka jahanam. Ini yang perlu kita pahami. Jadi dalil akli, dalil akal, bukan dalil akal-akalan, tapi dalil akal ini akal kita gunakan untuk memahami dalil Al-Quran dan dalil hadis. Oleh sebab itu kalau kita memahami kemahadahuluan Allah, wa huwa annahu walau lam yakun qadiman lakana hadisan. Kalau Allah itu tidak maha dahulu berarti baru, sedangkan semuanya Allah yang menciptakan. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya Allah yang menciptakan. Apapun yang ada ini Allah yang menciptakan, termasuk kehidupan dan kematian sebagai sarana untuk menguji kita mana yang terbaik di antara kita. Allah ciptakan mati dan hidup juga Allah yang menciptakan. Jadi berdasarkan itu semuanya, berarti Allah itu lebih dahulu dari semuanya, karena semuanya tidak ada kecuali Allah yang menciptakan. Maka dengan demikian secara akal kedahuluan Allah maha dahulu, tanpa awal dan tanpa pembukaan. Walau kana hadisan laftaqar ila muhditsin. Kalau Allah dikatakan baru, maka berarti membutuhkan kepada pencipta. Walau iftaqara ila muhditsin laftaqara muhdithuhu ila muhditsin. Kalau Allah membutuhkan pencipta, berarti penciptaan Allah membutuhkan pencipta lagi.
Wa hakada fayagumud dur awit tasalsul. Kalau demikian berputar dari bermata rantai tidak pernah berhenti. Wa taqaddama butlanuhuma, dan itu adalah batil, artinya batil, tidak benar. Inilah arti daripada Allah Maha Dahulu. Begitulah cara kita memahami Allah itu adalah Maha Dahulu. Sebagaimana juga yang sudah kita bahas tadi, termaktub dalam surat Al-Ma'arij. Bahkan dalam pertemuan sebelumnya juga pernah kita bahas, yang diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan dalam surah Al-Qasas, wala tad'u ma'allahi ilahan akhara, jangan kamu berdoa atau memohon kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kullu syai'in halikun, kullu syai'in halikun illa wajha, semuanya akan binasa kecuali Allah, karena Allah Maha Dahulu, dan kemahadahuluan Allah tanpa awal dan tanpa akhir. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, hanya di tangan Allah hukum berlaku dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Inilah pemahaman tentang Qidam. Qidam artinya Maha Dahulu. Dengan demikian, apapun yang terjadi di alam ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, minggu lalu sudah kita bahas, Allah telah menciptakan surga, dan Allah juga telah menciptakan penduduk surga. Allah telah menciptakan neraka, dan Allah juga telah menciptakan penduduk neraka. Lalu sahabat memperbincangkan itu, kalau gitu sudah takdir dan qadanya Allah, sudah keputusan dan takdir Allah sudah lewat. Iya, dikatakan ya telah jaffatil qalam, sudah penanya Allah yang tertulis oleh takdirnya Allah sudah kering. Oh, kalau gitu berarti buat apa kita beramal? Tidak begitu caranya berpikir. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menegur umatnya. Pada saat sahabat bingung bicara tentang takdir, tentang kemahadahuluan, siapa yang penduduk neraka dan siapa penduduk surga, maka Rasulullah menyampaikan, lastu lihada itu, bukan untuk bicara takdir aku diutus, tapi aku diutus untuk mengajak kalian berbuat kebaikan. Dan Allah telah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, barang siapa melakukan kebaikan dia akan mendapatkan pahala kebaikannya sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan barang siapa melakukan kejelekan dia akan mendapatkan balasan dari kejelekannya sekecil apapun. Dan Allah menyampaikan, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin, rahmat Allah, orang yang mau masuk surga itu harus dapat rahmat dari Allah. Dan Allah mengatakan rahmat Allah dekat kepada orang yang berbuat baik. Dan Allah menyampaikan, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyalahi janji. Artinya apa? Rasulullah menyampaikan, aku diperintahkan untuk mengajak kalian berbuat baik. Yang ingin dan melakukan perbuatan baik berarti ahli surga. Makanya pertahankan, kita hadir pengajian, kita sholat di waktu, pertahankan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penduduk ahli surga. Demikian andai kata ada di antara kita yang cenderung kepada maksiat, tidak sholat dan yang lainnya, tinggalkan semuanya, kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan cara itu juga kita tergolong dari hamba Allah yang dikehendaki menjadi penduduk ahli surga. Dengan demikian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismil khatimah.